Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang materi enzim dan mekanismenya. Ya. Untuk materi ini kemarin seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok presentator, saya hanya mereview beberapa materi yang kurang dan yang perlu saya luruskan sedikit. Kita simak sama-sama ya. Nanti materi yang akan kita bahas ada 5 ini, mulai dari pengertian, komponen, mekanisme kerja enzimnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzimnya, inhibitor, dan juga jenis-jenis enzimnya. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke pengertian enzim. Apa sih itu enzim? Seperti yang kalian ketahui bahwa enzim itu adalah suatu senyawa protein ya. Enzim itu adalah suatu senyawa protein yang diproduksi oleh setiap sel makhluk hidup atau organisme dan berfungsi sebagai biokatalisator. Jadi enzim itu dia ikut atau mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Nah, untuk zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut dengan substrat, sedangkan hasil reaksi enzimnya dengan substrat disebut produk. Jadi kalau di sini ada substrat ini dikenai oleh enzim ya, maka substrat ini nanti setelah dia berkaitan dengan enzim dia akan menjadi produk. Kita lihat di gambarnya. Nah, di sini ada substrat ya, yang hijau ini substrat. Kemudian ada enzim. Ketika substrat ini melekat pada sisi aktif enzim, maka membentuk enzim substrat. Ketika enzim dan substrat ini dia berikatan, maka ikatan yang ada di dalam substrat ini dia akan melemah ya, atau akan dilemahkan oleh enzim. Bonds in substrate are weakened. Nah, melemahnya ikatan dalam substrat ini dipengaruhi oleh enzim itu sendiri ya. Fungsinya sebagai biokatalisator, dia mempercepat suatu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Nah, enzimnya akan tetap. Jadi enzim sebelum dia berikatan dengan substrat, dengan enzim dia berikatan dengan substrat, dan setelah berikatan dengan substrat enzimnya wujudnya tetap sama, dia tidak ikut bereaksi. Tapi substratnya ini dia akan menghasilkan produk gitu ya, akan menjadi suatu produk. Nah, untuk komponen enzim itu sendiri terdiri dari protein ya. Tadi saya di awal sudah menjelaskan bahwa enzim itu adalah suatu senyawa protein yang dihasilkan oleh setiap makhluk hidup. Tapi ternyata enzim ini dia tidak hanya tersusun atas protein, juga ada komponen lain yang bukan protein atau non protein. Kita sebut bahwa senyawa atau komponen protein dalam enzim disebut dengan apoenzim, sedangkan komponen yang bukan protein disebut dengan gugus prostetik. Nah, gugus prostetik itu ada 2, ada koenzim dan ada kofaktor. Nanti kita akan lihat wujudnya. Nah, ini adalah ilustrasi tentang enzim ya. Enzim ini tersusun atas apoenzim. Nah, ini apoenzimnya, ini adalah proteinnya, dan juga tersusun dari komponen non protein. Komponen non proteinnya berupa apa? Berupa kofaktor dan koenzim. Nah, nanti kita akan tahu kofaktor dan koenzim itu apa sih. Nah, gabungan antara apoenzim, koenzim, dan kofaktor itu disebut dengan holoenzim atau enzim itu sendiri ya. Nah, di sini ada catalytic site atau sisi katalis. Sisi katalis ini disebut juga dengan sisi aktif enzim. Nah, apoenzim. Tadi sudah disebutkan bahwa apoenzim itu adalah komponen protein
dari enzim. Dia sifatnya tidak tahan terhadap panas dan berfungsi untuk menentukan kekhususan dari enzim. Kenapa sih kok apoenzim ini dia berfungsi untuk menentukan kekhususan dari enzim? Karena apa? Karena apoenzim itu sendiri kan merupakan senyawa protein ya. Kalian tahu sendiri bahwa senyawa protein itu dia dibentuk dari proses apa? Dari proses sintesis protein ya. Sintesis protein berarti bahan baku dasarnya apa? Bahan baku dasarnya adalah DNA atau gen. Ketika gen itu atau DNA itu dia ditranskripsi, kemudian melalui proses pasca transkripsi ya pada eukariotik, kemudian ditranslasi, dibaca, gen itu dia kan memanggil atau ditranslasi kan dia kan akan memanggil asam amino ya. Asam amino itu kemudian akan disusun membentuk suatu protein tertentu. Proteinnya apa ya? Proteinnya sesuai dengan kode genetik atau kodon yang dibawa dalam gen itu sendiri. Itulah kenapa pada bagian apoenzim ini dia bersifat khusus atau spesifik. Jadi yang menentukan enzim itu bersifat proteolitik, hidrolitik ya, itu adalah bagian apoenzimnya. Karena yang membawa sifat kekhususan itu adalah protein itu sendiri. Yang asalnya dari mana? Dari DNA atau gen yang membawa pewarisan sifat genetik gitu tadi. Dan bagian apoenzim ini juga tidak tahan panas. Artinya dia ketika melampaui suhu optimalnya enzim, dia akan mengalami denaturasi atau degradasi protein gitu. Nah, untuk gugus prostetiknya, gugus prostetik tadi terdiri dari dua ya, ada koenzim dan kofaktor. Koenzim itu sendiri adalah bukan komponen protein, tapi dia merupakan bahan organik. Seperti apa? Seperti H2O ya, itu adalah bahan-bahan organik. H2O, CO2, nah itu adalah senyawa-senyawa organik, tetapi dia bukan protein ya. Kemudian kofaktor ini adalah unsur-unsur logam, berupa unsur logam atau ion-ion logam seperti Fe, Mn, magnesium dan juga natrium. Itu kofaktor. Dia berupa unsur atau ion. Sedangkan kalau koenzim berupa senyawa organik. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke sifatnya. Kalau tadi komponennya sudah jelas, ada apoenzim, ada gugus prostetik ada kofaktor dan koenzim. Kemudian sifatnya apa nih? Sifatnya satu, bekerja secara spesifik. Hanya bekerja pada substrat tertentu. Iya, karena tadi pada bagian apoenzim kan sifatnya dia khusus ya. Proteinnya kan dia sifatnya khusus. Bekerja secara spesifik ya karena untuk contohnya enzim proteolitik berarti dia khusus hanya memecah ikatan-ikatan peptida atau memecah protein. Substratnya berarti ya juga substrat yang memiliki ikatan-ikatan peptida. Itu untuk enzim proteolitik. Jadi bekerjanya spesifik itu tadi. Karena enzim itu dia mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi ya, jadi dia tidak akan habis dalam suatu reaksi karena dia tidak ikut bereaksi. Kemudian berfungsi sebagai katalis atau mempercepat reaksi ya, jelas. Karena apa? Karena ketika suatu substrat diberi enzim, maka reaksinya energi aktivasinya itu energi untuk melakukan reaksinya itu akan lebih cepat ya, energi potensialnya akan lebih cepat atau energi potensialnya akan lebih hemat energi gitu ya, jadi reaksinya akan lebih cepat gitu intinya. Umumnya bekerja bolak-balik atau dua arah ya. Enzim ada yang sifatnya reversibel, ada yang irreversibel juga. Tapi nanti untuk metabolisme di bagian metabolisme karbohidrat nanti akan jelas. Ada enzim yang reversibel, ada juga yang irreversibel. Tapi umumnya memang reversibel, dia dua arah.
kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, ini nanti kita juga akan bahas. Jadi enzim itu bekerja pada konsentrasi tertentu ya. Jadi ketika dia sudah mencapai konsentrasi optimalnya, mau ditambah konsentrasinya berapapun juga, dia akan tetap bekerja maksimal pada konsentrasi optimalnya itu tadi. Jadi misalnya konsentrasi optimalnya 5 ditambah menjadi 10, ya tetap kecepatan reaksinya sama ketika konsentrasinya 5 gitu. Jadi nggak usah membutuhkan banyak enzim, jadi ditambah enzim berapapun ya bekerjanya tetap sama ketika di konsentrasi optimal. Kita masuk ke mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim ada 2 model atau teori yang melandasi. Kita tahu ada lock and key dan induced fit. Untuk yang lock and key, saya yakin kalian sudah di luar kepala karena ini di SMA juga sudah diajarkan ya. Untuk model lock and key itu artinya bahwa sisi aktif enzim itu dia bersesuaian dengan substrat. Jadi misal ini sisi aktif enzim ya, ini ada substrat sesuai memang antara lock dan key-nya, dia langsung klop. Itu untuk yang model lock and key, antara sisi aktif enzim dengan substrat itu memang saling bersesuaian. Beda lagi dengan yang model induced fit. Kalau yang model induced fit itu sisi aktif enzimnya sebenarnya dia tidak sesuai dengan bentuk substratnya, tetapi ketika substrat itu berikatan dengan enzim ya, maka sisi aktif enzim ini dia akan menyesuaikan dengan bentuk substratnya, jadi dia cocok gitu. Pada model induced fit ini sifat sisi aktifnya itu sifatnya fleksibel ya, jadi dia bisa menyesuaikan bentuk substratnya. Itu untuk yang induced fit. Nah, ini yang tadi saya bilang energi. Kenapa enzim itu kok mempercepat reaksi, Bu? Ya ini salah satunya, karena ini dari grafik kita bisa lihat yang orange ini dia reaksi tanpa enzim, sedangkan yang titik-titik merah ini adalah reaksi dengan enzim. Reaksi tanpa enzim dia membutuhkan energi aktivasi yang besar ya. Nih, energi potensialnya tinggi dia. Bolehlah kita sebut mungkin ini 10 ya. Ini energi aktivasinya sampai 10 misalnya. Kemudian ketika suatu substrat ya, nih reaktan ini dia diberi enzim, maka energi aktivasinya menurun. Kenapa kok menurun, Bu? Tadi karena pada substrat itu kan dia ada ikatan ya, ikatan kalau di protein ya berarti dia ada ikatan peptidanya. Kalau substratnya berupa karbohidrat, sakarida, berarti dia ada ikatan glikosidiknya. Nah, ikatan-ikatan yang ada di substrat ketika substrat itu dia bertemu dengan enzim, maka ikatan-ikatan yang ada di substrat itu akan dilemahkan oleh enzim. Ketika ikatannya itu sudah lemah, sudah kendor ya istilahnya, maka substrat itu akan mudah menjadi produk, akan mudah terlisiskan gitu. Jadi energi aktivasinya ketika ikatannya sudah lemah, ini akan mudah lisis ya, akan mudah terdegradasi ya. Tapi beda lagi ketika substrat itu ikatannya masih kuat nih, ikatan peptidanya masih kuat, ikatan glikosidiknya masih kuat antara sakarida misalnya. Ketika mau menjadi suatu produk atau ketika mau akan dilisiskan kan ini membutuhkan energi yang lebih banyak ya untuk memecahkan ikatan yang masih kuat. Beda lagi ketika ikatannya sudah lemah, dia akan dipecahkan itu akan lebih mudah gitu. Jadi ketika ada enzim, karena energi aktivasinya ini sudah lebih rendah atau sudah ikatannya sudah lemah, jadi energi aktivasinya itu juga yang diperlukan tidak terlalu banyak untuk melepas ikatan. Nah, karena itulah maka kecepatan reaksinya menjadi lebih cepat gitu kan, jadi nggak membutuhkan waktu yang lama untuk melepas ya. Dengan kalau ikatannya kuat gini,
butuh energi yang lama dan juga butuh waktu yang lama untuk melepas gitu. Kalian bisa bayangkan gitu ya. Nah, ini jadi dengan enzim energi aktivasinya juga menurun karena ikatan pada substratnya tadi sudah dilemahkan. Gitu. Jadi kecepatan reaksinya juga lebih cepat. Nah, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada suhu, ada konsentrasi, dan ada substrat. Ada pH, maaf. Ada suhu, ada konsentrasi substrat, ada pH. Yang mempengaruhi kita lihat dari suhu dan pH dulu. Ya, bisa dilihat di gambar. Ada suhu, ada pH. Bentuknya grafiknya hampir sama ya, karena pada intinya suhu dan pH ini sama-sama mempengaruhi kerja enzim pada titik tertentu. Dan setiap enzim itu memiliki titik optimal tertentu untuk bekerja baik pada suhu maupun pH. Saya kasih contoh di pojok yang sebelah sini, ya, sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Contohnya di sini ada enzim pepsin dan enzim tripsin. Pepsin ini ada di lambung. Dia bekerja pada pH optimal, pH-nya 2. Sedangkan untuk tripsin dia ada di usus. Ya, dia bekerja pada enzim 8 ya, pada pH 8, maaf, pada pH 8, pada pH yang basa, sedangkan pepsin pada pH yang asam. Nah, dia bekerja di pH optimal itu ketika pH-nya tidak 2, misalnya pepsin, lambungnya kalian misalnya yang sering punya mah ya, mungkin lambungnya pH-nya kurang dari 2, misalnya ini 1 nih, berarti kan dia sangat asam ya, maka kerja enzim pepsin akan terganggu, kalian makannya jadi mual, muntah gitu ya. Itu juga salah satu faktornya. Kemudian kalau pH-nya terlalu basa, misalnya pH-nya 3 gitu, misalnya di dalam lambung seharusnya 2, juga sama, kerja enzim pepsinnya juga semakin menurun atau berkurang, tidak optimal. Untuk tripsin juga ketika dia bekerja di pH 8 dia optimal dia, tapi ketika pH ususnya 7 atau 9 maka bekerjanya dia akan menurun. Suhu juga sama. Ada enzim yang bekerja pada suhu 40, ada enzim yang bekerja pada kisaran suhu 30. Itu berbeda-beda enzimnya, tidak semua enzim bisa disamaratakan akan bekerja optimal di suhu dan pH berapa, karena di dalam tubuh kita kan memiliki pH sendiri-sendiri ya, memiliki tingkat pH, kadar keasaman dan kebasahan sendiri-sendiri untuk masing-masing organ. Oke, sedangkan untuk yang untuk konsentrasi ya, konsentrasi berbeda dengan suhu sama pH tadi. Kalau suhu sama pH tadi dia menurun ya kerjanya ketika dia tidak di suhu atau pH optimal. Tapi kalau di konsentrasi, ketika enzim ini mencapai konsentrasi optimal, maka dia bekerjanya akan maksimal. Tapi ketika konsentrasinya ditambah, Bu. Di sini misal konsentrasi enzimnya 5 nih, ditambah jadi 10. Apakah kerja enzimnya akan semakin baik atau semakin menurun? Tidak akan mempengaruhi. Jadi ketika dia konsentrasinya 5 ditambah konsentrasinya menjadi 10, kerja enzimnya akan konstan, akan tetap ketika dia bekerja pada konsentrasi 5 tambah 20, dia bekerjanya tetap sama seperti dia konsentrasinya 5. Untuk konsentrasi substrat juga sama. Ketika konsentrasi substratnya maksimal, misalnya di sini 10 dia sisi aktif enzim semuanya bekerjanya optimal. Kemudian kita tambah substratnya biar cepat ya, biar semakin cepat reaksinya, nggak mempengaruhi. Substratnya mau ditambah jadi 20 konsentrasinya misalnya, nggak akan mempengaruhi, tetap dia bekerjanya sama seperti ketika konsentrasinya 10 gitu. Ya, jadi berbeda tadi kalau suhu sama pH semakin ditambah
Kalau semakin dikurangi itu bekerjanya semakin menurun jika dia tidak berada di suhu atau pH optimal. Tapi kalau konsentrasi dia bekerjanya akan konstan. Nah, untuk inhibitor, kita masuk ke inhibitor. Inhibitor itu pengganggu ya, atau penghambat reaksi suatu enzim dengan substrat. Inhibitor ada dua, ada reversible. Reversible artinya dia dapat balik, dan irreversible. Kalau irreversible itu berarti inhibitornya dia melekat terus di enzimnya. Kalau yang irreversible, kalau reversible dia bisa melekat, bisa lepas lagi. Nah, untuk yang inhibitor reversible ada dua, ada kompetitif dan non kompetitif. Kalau yang kompetitif kita akan lihat gambarnya nih. Nah, untuk inhibitor kompetitif itu pengganggunya, inhibitornya dia melekat di sisi aktif enzim, jadi substratnya terhalangi. Sedangkan kalau inhibitor non kompetitif dia melekatnya bukan di sisi aktif. Tapi kok bisa menghalangi, Bu? Iya, nanti kita. Nah, ini saya kasih contoh, ini adalah enzim ya. Enzim ini ketika mau ada substrat yang melekat, ada inhibitor nih. Nah, ada inhibitor yang melekat di bagian sisi aktif enzim. Jadi kan terhalangi, tertutupi ya, sisi aktif enzimnya kan tertutupi. Jadi substratnya nggak bisa melekat. Ini inhibitor yang kompetitif. Sedangkan untuk inhibitor yang non kompetitif, ini ada enzim, kemudian ada kompetitornya. Nah, ada inhibitornya, melekat di sisi non aktif enzim. Terus gimana, Bu? Ketika inhibitor ini dia melekat di sisi non aktif enzim, maka sisi aktif enzimnya dia akan berubah. Nah, kalau sisi aktif enzimnya berubah, maka substratnya dia juga tidak bisa berikatan. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini masuk ke klasifikasi enzimnya. Untuk klasifikasi enzim, saya bedakan menjadi enzim pada tumbuhan dan juga pada hewan ya, sesuai dengan praktikum kita. Oke, untuk yang enzim tumbuhan dan enzim hewani, ini juga saya ambilkan contohnya dari praktikum yang nanti akan kita lakukan ya. Untuk enzim tumbuhan, saya ada kasih contoh enzim katalase, selulase, tripsin, dan juga amilase. Untuk enzim katalase sendiri nanti kita akan praktikum menggunakan hati ayam ya. Hati atau jantung ayam nanti kita haluskan ya. Boleh pakai blender atau pakai mortar. Nanti kalian bawa ke sekolah. Kalian bawa ke kampusnya sudah dalam bentuk halus saja ya. Jadi nanti tidak perlu dihaluskan lagi di lab, tapi sudah dalam bentuk halus, gak apa-apa. Nah, untuk hati yang sudah dihaluskan tadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi secukupnya aja. Nanti kalau sudah dimasukkan tabung reaksi, maka tabung reaksinya kita tetesi dengan H2O2 atau hidrogen peroksida. Kalau sudah ditetesi H2O2, langsung kita tutup pakai kapas ya. Tabung reaksinya kita tutup pakai kapas karena nanti H2O2 atau hidrogen peroksida akan bereaksi dengan hati ayam, akan menghasilkan O2. Jadi hidrogen peroksida kalau di dalam tubuh kita itu diibaratkan sebagai racun ya. Racun kalau dia masuk atau dia bertemu dengan enzim katalase yang ada di dalam hati, maka hidrogen peroksida akan dipecah jadi apa? Nah, nanti kalian analisis ya, menjadi apa hidrogen peroksida itu. Kenapa kok nanti setelah ini langsung ditutup ya, ditutup kapas. Setelah ditutup kapas, nanti kalian ambil lidi, kemudian dinyalakan pakai api, kemudian dimatikan apinya ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi itu adalah bara apinya, bukan apinya yang masih menyala dimasukkan, enggak. Bara api yang merah-merah itu
kapasnya dibuka, bara apinya langsung dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, nanti akan dilihat tuh. Kalau bara apinya menyalanya itu nggak menyala langsung keluar apinya, itu nggak meledak tuh enggak ya. Jadi menyala aja, bara apinya kelihatan merah. Itu berarti menunjukkan bahwa ada apa? Ada reaksi pembakaran ya di dalam bara api. Kalau ada reaksi pembakaran berarti ada oksigen atau ada O2 di dalam tabung reaksinya. Jadi nanti ketika memasukkan jangan sampai kena dinding tabung reaksi atau kena ekstrak hatinya ya, di tengah-tengah aja tabung reaksi, nanti kelihatan nyala atau enggak gitu. Kalau nyala berarti membuktikan ada O2. Nah, O2 itu didapatkan dari apa? Nah, nanti kalian bisa analisis itu di dalam praktikum, nanti kita bahas juga dalam praktikum enzim. Kemudian yang kedua ada enzim selulase. Enzim selulase ini letaknya ada di rumen hewan ruminansia atau pemamah biak. Fungsinya untuk apa? Nah, ini kalau yang masih ingat, ini di materi karbohidrat sudah saya bahas ya. Enzim selulase fungsinya untuk mencerna atau menghidrolisis selulosa. Selulosa adalah karbohidrat atau sakarida yang mempunyai ikatan beta 1,4 glikosidik atau glikosidik beta 1,4. Nah, masih ingat ya, hidrolisis ikatan glikosidik beta 1,4 pada selulosa. Jadi ini adalah selulosa. Jadi enzim selulase digunakan untuk mengurai atau menghidrolisis selulosa yang punya ikatan beta 1,4 glikosida. Selanjutnya ada enzim tripsin. Enzim tripsin ini dihasilkan oleh pankreas ya, merupakan jenis enzim protease. Jadi enzim tripsin adalah enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Karena dia termasuk dalam enzim protease, dia memecah protein menjadi asam amino. Ini contoh gambarnya. Nah, ini adalah polipeptida ya. Polipeptida untuk protein. Di sini bisa dilihat R-nya, gugus R-nya, ini berarti di sini ada arginin dan lisin. Ini arginin, ini lisin. Ini adalah gugus protein ya. Ini adalah asam amino arginin, di sini asam amino lisin. Kemudian di sini plus H2O, ada H2O dan ditambah ada enzim tripsin di sini nih. Di sini ada enzim tripsin ya, tanda panahnya di sini ada tambahan tripsin. Menjadi apa? Menjadi polipeptid fragmen. Jadi menjadi fragmen-fragmen polipeptida. Jadi dipisah antara asam amino. Di sini protein ya, protein dipisah, dipecah menjadi, dihidrolisis menjadi arginin dan lisin masing-masing sendiri gitu. Ini untuk enzim tripsin. Kemudian ada amilase. Nah, kalau amilase adalah enzim yang mengubah amilum menjadi maltosa. Masih ingat ya, maltosa itu adalah disakarida ya, gabungan antara dua glukosa disebut dengan maltosa. Jadi amilase ini memecah amilum. Amilum itu sendiri kan polisakarida yang memecah polisakarida dalam wujud amilum menjadi maltosa. Jadi mengubah polisakarida menjadi disakarida. Ini adalah enzim amilase. Ini ada di kelenjar saliva. Di kelenjar saliva kalian juga ada enzim amilase tentunya. Dia mengkatalis hidrolisis ikatan alfa 1,4 glikosidik ya, karena di amilum itu adalah ikatannya alfa 1,4 glikosidik, sehingga nanti menghasilkan dekstrin, oligosakarida, maltosa dan juga glukosa gitu. Tadi kalau ini ikatannya beta, itu tadi enzimnya apa?
selulase ya pada hewan pemamah biak, tapi kalau pada kita enzimnya alfa 1,4 glikosidik gitu. Oke, itu untuk yang pada hewan. Kita masuk pada tumbuhan. Saya kasih contoh, ada enzim bromelain, papain, actinidin, dan lipoksigenase. Untuk enzim bromelain kalian bisa temukan di buah nanas ya. Nanti kita juga praktikum, boleh pakai nanas, boleh pakai papaya. Karena enzim bromelain dan enzim papain sama-sama enzim proteolitik juga. Ya, kalau bromelain ini ditemukan pada buah nanas, bisa pada bagian batang ataupun pada buah nanasnya. Nah, di sini nih di bagian tengahnya nanas nih, di sini banyak enzim bromelainnya. Nah, fungsinya banyak nih enzim bromelain, bisa mengurangi rasa sakit, kemudian mengurangi pembengkakan kalau ada luka ya, mengurangi radang sendi, menyembuhkan luka bakar juga bisa, meningkatkan fungsi paru-paru pada infeksi saluran pernafasan. Nah, ini baik nih kalau kalian lagi saluran pernafasannya kurang baik, bisa makan nanas untuk meningkatkan fungsi paru-parunya karena ada enzim bromelain. Tapi jangan terlalu banyak juga ya, nanti kalau yang punya asam lambung, nanti asam lambungnya bisa naik juga. Nah, untuk dalam bidang makanan, enzim ini juga biasa kita bisa gunakan untuk melunakkan daging. Nanti kita bisa praktikum melunakkan daging menggunakan enzim bromelain. Jadi kalau kalian memasak daging, biar masak ngerebusnya nggak kelamaan, bisa nih dipakai enzim bromelain atau enzim papain. Enzim papain juga sama, dia juga enzim proteolitik, bisa ditemukan pada batang, daun, dan buah pepaya. Ini juga bisa untuk pelunak daging. Karena dia enzim proteolitik, maka dia bisa menghidrolisis protein ya, atau ikatan peptida yang ada di dalam daging gitu. Nah, ada enzim actinidin. Enzim actinidin ini adalah enzim protease yang ada di buah kiwi. Ya, fungsinya ada banyak. Dia bisa mengurangi tingkat penyerapan glukosa ya. Untuk juga bisa meningkatkan rasa kenyang. Mungkin ini yang cewek-cewek yang mau diet bisa nih makan buah kiwi atau buat infused water dari buah kiwi. Ini bisa untuk diet juga dan meningkatkan kinerja pencernaan juga, karena ini bisa mencerna protein jadi lebih mudah diserap oleh tubuh gitu. Ini untuk enzim actinidin ada di buah kiwi. Cuma memang harganya agak mahal ya buah kiwi karena dia impor. Kemudian terakhir ada enzim lipoksigenase. Nah, yang belum pada tahu, padahal ini enzim ini setiap hari pasti kalian makan. Kalau kalian makan kacang-kacangan, terutama kedelai ya, makan tempe, makan tahu, otomatis kalian sudah mengkonsumsi enzim tumbuhan lipoksigenase. Nah, enzim lipoksigenase ini cirinya apa? Cirinya ada bau langu ya, tahu bau langu nggak pada kedelai? Atau kalau kalian minum susu kedelai atau makan kedelai itu kan ada bau-bau yang agak-agak langu ya, yang agak kurang sedap ya. Bau-bau langu itu adalah menunjukkan bahwa adanya aktivitas dari enzim lipoksigenase gitu. Manfaatnya banyak, ini juga baik untuk pencernaan ya, enzim lipoksigenase. Kemudian kita sudah selesai untuk materi ini. Maaf kalau banyak gangguan suara. Setelah ini kalian bisa menyimak video untuk praktikum virtual. Kita akan praktikum virtual pakai webnya Kemendikbud ya. Dan silahkan disimak, nanti bisa praktikum bareng-bareng. Bisa dicoba untuk yang praktikum enzim katalase. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.